Halo semuanya, kami dari kelompok 7, anggota Patricia, Yohanes, dan Yosefin ingin mempresentasikan tentang perkembangan edible vaksin hepatitis B pada tanaman Nicotiana betamiana. Latar belakangnya yaitu vaksin merupakan antigen khusus yang diberikan untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, vaksin biasanya diberikan dengan cara disuntik, tetapi beberapa orang mengalami fobia jarum suntik sehingga orang-orang berinovasi untuk membuat edible vaksin. Awalnya edible vaksin dibuat dari edible plants, tetapi banyak kekurangan sehingga tanaman Nicotiana betamiana diusung sebagai alternatif lain. Nah, menurut Pusdatin Kemenkes, Indonesia merupakan negara tertinggi kedua di Asia Tenggara yang memiliki tingkat endemisitas hepatitis B tinggi. Nah, untuk meningkatkan minat vaksin masyarakat di Indonesia, maka edible vaksin sangat bermanfaat. Tujuan dibuatnya paper ini yaitu untuk mengenal edible vaksin, mengetahui cara kerja edible vaksin, mengetahui aplikasi edible vaksin serta potensinya di Indonesia, dan mengetahui kekurangan dan kelebihan edible vaksin. Oke, jadi kita juga udah tahu pada dasarnya virus memiliki antigen yang merangsang respon imun. Dan sama halnya dengan virus hepatitis B yang mengandung 3 antigen permukaan, yaitu small HBsAg, medium HBsAg, dan L hepatitis B virus surface antigen. Dan untuk merangsang respon imun hanya dibutuhkan SHBsAg, sehingga sebuah vaksin hepatitis B hanya mengandung secara mayoritas ya, itu cuman SHBsAg ini. Oke, jadi setelah mengetahui apa yang merangsang respon imun, kita mengetahui sistem Mecnicon yang terdiri dari 5' dan 3' viral protector dan juga sebuah expression cassette. Dan 3 bagian ini yang bertugas sebagai pre-expresi gen dalam sistem Mecnicon. Pre-ekspresi gen adalah sebuah pengkode untuk membuat protein, dan dalam konteks hepatitis B ini, protein tersebut adalah SHBsAg itu sebagai antigen yang merangsang respon imun. Dan setelah itu, kita melakukan elektroporasi ke dalam bakteri Agrobacterium tumefaciens. Elektroporasi adalah pengaliran arus listrik ke dalam larutan penghantar sehingga dapat membuka pori-pori bakteri Agrobacterium tumefaciens ini, sehingga juga memungkinkan adanya penetrasi sistem Mecnicon ini ke dalam bakteri Agrobacterium tumefaciens. Kemudian setelah beberapa waktu, bakteri Agrobacterium tumefaciens ini bekerja sebagai sebuah pabrik dan memproduksi massal sistem Mecnicon ini. Dan sistem Mecnicon ini dalam jumlah yang besar akan ditampung ke dalam larutan di dalam syringe, dan syringe tersebut akan memasukkan sistem Mecnicon itu melalui agroinfiltration ke dalam tanaman Nicotiana betamiana. Dan setelah beberapa hari terjadilah transient expression, di mana dari namanya transient adalah sementara. Jadi efek dari transient expression ini adalah tidak permanen ya. Jadi setelah beberapa generasi atau visi sel dari daun tanaman Nicotiana betamiana ini efeknya akan segera pudar atau menghilang. Hal ini disebabkan oleh pemasukan gen sistem Mecnicon ini hanya sebelah DNA-nya, sehingga tidak mengubah kandungan genetika dari DNA normal dari daun Nicotiana betamiana ini. Sehingga oleh karena itu, proses pembuatan edible vaksin melalui cara agroinfiltration ini dan transient expression ini teruji aman dan juga tidak akan mengubah kandungan genetika dari tanaman Nicotiana betamiana ini, sehingga keberlangsungan dari spesies Nicotiana betamiana ini tidak akan terancam. Selanjutnya, kita mencapai tahap proses pemanenan, di mana dalam proses pemanenan ini daun tanaman Nicotiana betamiana ini akan dipetik, dipanen, kemudian dihancurkan atau di blender, dan setelah di blender akan dimurnikan atau diekstraksi dengan maserasi dan dimurnikan melalui sentrifugasi. Dengan ini, antigen SHBsAg yang kita inginkan dapat membentuk virus-like particles atau VLP yang sama saja memiliki ciri-ciri yang mirip dengan
virus hepatitis B yang biasa, namun tidak memiliki ancaman yang berbahaya, tidak memiliki kandungan yang berbahaya, sehingga dapat merangsang respon imun tanpa membahayakan pasiennya atau manusianya. Nah, kandungan vaksin ini dapat dimasukkan ke dalam manusia tidak melalui penyuntikan, namun juga diberikan secara oral, yaitu dalam bentuk tablet, kapsul, serbuk puyer, sirup, tetesan, aerosol, maupun dalam edible film. Selanjutnya kita ada keunggulan dan manfaat, di mana proses pembuatan vaksin yang berkelanjutan. Dan yang maksud saya dengan berkelanjutan ini adalah proses yang lebih praktis dan terjangkau dibandingkan dengan proses pembuatan vaksin yang konvensional yang sekarang kita alami. Jadi hasil antigen juga lebih praktis dan stabil, dan maksud saya dari stabil adalah lebih daya tahannya yang lebih lama dan dapat mencapai suhu lebih dari 40 derajat Celcius. Kemudian proses yang lebih sederhana ini juga ramah lingkungan dan nyaman karena tidak memerlukan limbah medis yang berlimpah. Dan limbah medis yang saya maksud adalah sebagai es batu yang banyak, seperti proses vaksin yang konvensional. Kita membutuhkan sebuah sistem yang namanya cold chain, dan cold chain ini memerlukan bahan-bahan yang banyak termasuk es batu, sehingga dengan proses pembuatan edible vaksin ini kita tidak memerlukan cold chain dan juga plastik-plastik untuk menyimpan syringe dan juga limbah medis lainnya. Untuk keterbatasan dan risiko akan dijelaskan oleh Patricia. Selanjutnya aku akan menjelaskan tentang keterbatasan dan risiko. Nah, pada edible vaksin ini, keterbatasan yang mungkin harus diperhatikan itu adalah stabilitas dari tanaman rekayasa genetika tembakau itu sendiri, yang pada masa perkembangannya itu harus dipertahankan agar dapat tetap mengandung gen dari vaksin hepatitis B. Selanjutnya itu ada reaksi alergi yang spesifik untuk edible vaksin hepatitis B pada khususnya itu Nicotiana bentamiana. Namun hal ini tuh belum ditemukan kasusnya. Dan yang ketiga tuh ada degradasi protein di vaksin saat masuk ke dalam percakapan manusia. Vaksin oral ini kan terbuat dari tanaman, dan tanaman itu sendiri tuh pasti punya perlindungan dari asam lambung dan enzim. Dan enzim manusia tuh nggak mampu memecah ikatan glikosidik karbohidrat, sehingga kemungkinannya tuh degradasi protein ini tuh nggak sempurna di pencernaan manusia. Selanjutnya tuh ada penerimaan dari masyarakat yang menjadi salah satu tantangan bagi perkembangan edible vaksin. Pendapat itu yang mungkin muncul seperti ketidakalamian dari tanaman tersebut karena mengubah esensi dari spesies Nicotiana bentamiana. Dan tentu saja perkembangannya itu harus melalui uji-uji klinis pada manusia. Namun pertimbangannya itu sangat banyak seperti dari usia, berat badan, dan banyaknya dosis yang harus dimakan oleh satu orang agar vaksin itu dapat bekerja secara efektif. Kemudian ada aplikasinya ini dalam kondisi nyata. Tembakau pertama kali digunakan pada tahun 1989 untuk mempelajari perkembangan dari penelitian antibodi monoklonal. Dan selanjutnya, setahun kemudian itu, edible vaksin pada tembakau itu berhasil dibuat. Dan teknik ini dikembangkan lagi untuk membuat vaksin hepatitis B pada tanaman tembakau dengan memasukkan antigen dari hepatitis B, yaitu gen S dari virusnya itu sendiri. Selanjutnya itu, edible vaksin hepatitis B pada tembakau berhasil dibuat dan diuji klinis pada mencit, namun belum dikomersilkan secara luas pada manusia. Selanjutnya itu ada potensi di Indonesia. Edible vaksin sendiri itu belum dikembangkan di Indonesia karena proses dan teknologinya itu cukup kompleks. Namun tanaman tembakau itu sendiri udah dibudidayakan secara luas di Indonesia. Dan hal ini memungkinkan Indonesia menjadi supplier atau dia mengekspor tanaman tembakau untuk dijadikan bahan bagi edible vaksin hepatitis B pada tanaman tembakau. Dan untuk target dari vaksin ini yaitu hepatitis B, masyarakat Indonesia itu mungkin untuk membutuhkan edible vaksin, terutama jika perkembangan vaksin ini sudah mencapai produk yang bisa disebarkan secara luas ke masyarakat umum dengan produknya itu seperti tablet, kapsul, serbuk puyer, ataupun edible film, sehingga konsumsinya menjadi lebih mudah. Nah, kesimpulan dari paper yang kami buat adalah edible vaksin hepatitis B pada tanaman Nicotiana bentamiana dibuat dengan masukan antigen permukaan kecil SHBsAg melalui sistem Magnicon. Lalu melalui berbagai proses yang tadi sudah disebutkan, maka nanti vaksin dapat dikonsumsi dalam bentuk tablet, puyer, kapsul, sirup, aerosol, dan edible film. Edible vaksin jenis ini juga sudah diuji dan diuji klinis pada mencit, namun belum dikomersilkan secara luas. Nah, keunggulan edible vaksin ini yaitu lebih praktis,
sederhana, serta cepat dengan hasil antigen yang lebih stabil, juga lebih nyaman digunakan. Adapun juga keterbatasan dan resikonya yaitu ketidakstabilan tanaman transgenik tembakau, reaksi alergi, penerimaan di masyarakat, dan juga resikonya untuk vaksin anak-anak. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat paper ini. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.